Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar tematik bahasa Indonesia tentang menentukan pokok pikiran dan informasi penting pada teks non-fiksi. Materinya ada di tema 5, subtema 1. Teks non-fiksi adalah sebuah teks yang dibuat dengan berdasarkan kenyataan yang benar ada, atau dengan hal yang benar terjadi di dalam kehidupan. Teks non-fiksi juga dapat diartikan sebagai teks yang isinya berupa fakta. Macam-macam teks non-fiksi, seperti teks pidato, teks laporan, surat dan pengumuman, artikel ilmiah, biografi, majalah, buku pelajaran, buku harian, buku pedoman, buku ensiklopedia, dan esai. Langkah-langkah menentukan pokok pikiran dan informasi penting pada teks non-fiksi. Yang pertama, bacalah setiap paragraf dengan seksama. Yang kedua, tentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Yang ketiga, biasanya pokok pikiran setiap paragraf terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Yang keempat, pokok pikiran terdapat di kalimat yang umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Yang kelima, gagasan pendukung adalah informasi penting di luar pokok pikiran. Berikut contoh menentukan pokok pikiran dan informasi penting. Pada layar, kalian sudah melihat sebuah teks bacaan yang berjudul 4 macam ekosistem di Indonesia yang harus dijaga demi kelangsungan kehidupan. Di bumi yang luar biasa, tinggal bermacam-macam makhluk hidup di dalamnya. Ada manusia, hewan, tumbuhan, dan semua hidup di habitatnya masing-masing. Semua makhluk hidup saling membutuhkan dan berinteraksi sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan ini, ada hubungan timbal balik antara manusia, tumbuhan, dan tempat tumbuhnya. Interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang membentuk suatu sistem ekologi inilah yang disebut dengan ekosistem. Cobalah kamu lihat di sekeliling. Kamu tentu menyadari bahwa ada banyak sekali macam-macam ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, dalam setiap ekosistem terdapat 2 jenis komponen, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau makhluk tak hidup yang berinteraksi. Berikut ini 4 macam ekosistem di Indonesia yang harus dijaga demi kelangsungan hidup yang lebih baik. 1. Hutan hujan tropis yang menjadi ciri khas. Macam-macam ekosistem di Indonesia. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Dilintasi garis khatulistiwa membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang dianugerahi hutan hujan tropis yang subur. Bukan sebatas flora, fauna pun juga beragam. Hutan hujan banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Yang kedua, hutan sabana yang membentang. Macam-macam ekosistem di Indonesia. Yang kedua adalah hutan sabana. Di Indonesia, hutan sabana terdapat di Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Ekosistem ini didominasi oleh rumput dengan semak-semak akasia. Curah hujan yang ada di sabana berkisar antara 95 hingga 150 cm per tahun. Jenis hewan yang hidup di sabana antara lain gajah, kuda, macan tutul, singa, atau jenis-jenis hewan pengerat. Tiga, pegunungan yang menjulang. Ekosistem pegunungan di Indonesia merupakan kawasan yang memiliki karakteristik yang khas, ditandai oleh ketinggian dari permukaan laut yang besar, memberikan suhu yang sejuk, lereng yang curam, curah hujan yang relatif tinggi, dan rawan bencana terutama longsor dan letusan gunung api. Sebagian besar kawasan pegunungan memiliki ekosistem yang khas dan kemudian dikonservasikan dalam berbagai bentuk kawasan lindungan seperti taman nasional, hutan lindung, dan kawasan rawan bencana serta kawasan hulu daerah aliran sungai atau DAS. 4. Laut yang luas. Macam-macam ekosistem di Indonesia. Yang keempat adalah laut. Garis pantai di Indonesia yang begitu panjang membutuhkan perhatian khusus demi kelangsungan ekosistem laut dan pantai. Ekosistem laut di dekat pantai antara lain terumbu karang, plankton, tanaman pinggir pantai, dan kepiting. Pokok pikiran dan informasi penting tiap-tiap paragraf. Paragraf pertama, pokok pikirannya adalah tinggal bermacam-macam makhluk hidup di bumi. Informasi penting yang didapat yaitu tinggal bermacam-macam makhluk hidup di bumi. Kemudian semua makhluk hidup saling membutuhkan dan berinteraksi. Yang kedua, paragraf kedua adalah pokok pikirannya ada hubungan timbal balik antara manusia, tumbuhan, dan tempat tumbuhnya. Informasi penting, ada hubungan timbal balik antara manusia, tumbuhan, dan tempat tumbuhnya, dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya membentuk suatu sistem ekologi, dan inilah yang disebut dengan ekosistem. Yang ketiga, paragraf ketiga yaitu ada banyak sekali macam-macam ekosistem yang ada di sekitar kita. Informasi penting dari paragraf ketiga, ada banyak sekali macam-macam ekosistem yang ada di sekitar kita dan terdapat dua jenis komponen dalam ekosistem, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau makhluk tak hidup yang berinteraksi. Paragraf keempat, pokok pikirannya, terdapat 4 macam ekosistem di Indonesia yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup yang lebih baik. Informasi pentingnya, terdapat 4 macam ekosistem di Indonesia yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup yang lebih baik, dan 4 macam ekosistem di Indonesia yang perlu dijaga, yaitu hutan hujan tropis, hutan sabana, pegunungan, dan laut. Membuat peta pikiran dari teks non-fiksi yang dibaca. Untuk lebih memahami suatu teks non-fiksi yang dibaca adalah dengan membuat peta pikiran dari teks tersebut. Peta pikiran tersebut dapat menjadi ringkasan ataupun rangkuman. Langkah-langkah membuat peta pikiran adalah: 1. Bacalah setiap paragraf dengan seksama. 2. Tentukan ide pokok dan informasi penting dari setiap paragraf. 3. Ide pokok terdapat di awal atau di akhir paragraf. Peta pikiran dari teks non-fiksi 4 macam ekosistem di Indonesia yang harus dijaga demi kelangsungan hidup. Nah, di sini dapat kita lihat, ini adalah judul dari bacaan tersebut, yaitu 4 macam ekosistem di Indonesia yang harus dijaga demi kelangsungan hidup. Kemudian, bagan yang ada nomornya ini 1, 2, 3, 4 adalah pokok pikiran dari masing-masing paragraf yang tadi, yang sudah kita buat sebelumnya ya.
Yaitu paragraf pertama pokok pikirannya yaitu tinggal bermacam-macam makhluk hidup di bumi. Paragraf kedua ada hubungan timbal balik antara manusia, tumbuhan, dan tempat tumbuhnya. Paragraf ketiga ada banyak sekali macam-macam ekosistem yang ada di sekitar kita. Dan paragraf keempat terdapat 4 macam ekosistem di Indonesia yang harus dijaga. Kemudian bagian selanjutnya di sini ini merupakan informasi penting dari setiap paragraf. Yang pertama, pada paragraf pertama informasi pentingnya itu semua makhluk hidup saling membutuhkan dan berinteraksi. Paragraf kedua, informasi pentingnya membentuk suatu sistem ekologi yang disebut dengan ekosistem. Kemudian pada paragraf ketiga, informasi pentingnya adalah komponen ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu biotik dan abiotik. Dan paragraf keempat, macam-macam ekosistem terdiri dari 4, yaitu hutan hujan tropis, hutan sabana, pegunungan, dan laut. Kemudian kita akan membahas tentang menulis teks non-fiksi. Langkah-langkah dalam menulis teks non-fiksi adalah sebagai berikut. 1. Menentukan ide, topik, atau tema tulisan. 2. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan ide, topik, atau tema yang dipilih. Data dapat dikumpulkan atau dihimpun melalui wawancara dengan narasumber, buku di perpustakaan, artikel, jurnal ilmiah, surat kabar, ataupun internet. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan dengan sistematika yang terdiri atas pembuka, isi, penutup, dan simpulan. Nah, untuk tugas kalian hari ini, Ibu minta kerjakan paket tematik halaman 250 sampai 251 yang bagian bahasa Indonesia nomor 23 sampai 26. Kerjakan di buku PS tematik dengan cara menulis soal dan salah satu jawaban yang benar. Jadi yang kalian tulis soal dan salah satu jawaban yang benar saja ya. Teks bacaannya tidak perlu ditulis. Terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah. Selamat mengerjakan.